Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batok kelapa dibakar menjadi bara. Cakep. Terbakar semua, tidak tersisa. Cakep. Wahai saudara seiman dan senegara, saya ucapkan selamat berpuasa. Masya Allah Kak Salma. Aku hari ini mau balasnya nggak mau pakai pantun Kak Salma. Oke, apa tuh? Aku mau pakai quotes of the day. Asik nggak quotes sih? abis. Iya, quotesnya. Oke, ini quotes yang aku kutip. Di bulan yang mulia ini, mari kita singkirkan duka dan kecemasan, dan biarkan kebaikan dan doa menghiasi setiap langkah kita di bulan Ramadan. Masya Allah. Masya Allah. Keren loh. Mantap banget nggak sih? Nah, hari ini kita akan menemani kalian selama 15 menit ke depan dengan seseorang bintang tamu yang istimewa dalam program Bincang Ramadan. Emang temanya kali ini apa sih? Tema kita kali ini adalah menjemput kasih sayang Allah di bulan Ramadan. Wow, mantap banget ya temanya. Ya. Nah, narasumber kita kali ini adalah seseorang yang memiliki pengalaman dan wawasan yang sangat berharga dalam menjalani ibadah puasa kali ini. Dengan senang hati, mari kita sambut Bapak Ustadz Haji Sulaiman SS. Assalamualaikum Pak Ustadz Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah hadir di program Bincang Ramadan episode kali ini. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersedia bergabung dengan kita di episode ini. Sungguh kehormatan bagi kita karena Pak Ustadz sudah berkenan hadir di program Bincang Ramadan. Terima kasih juga Kak Rangga, terima kasih juga SMK Jamaah Caraka sudah mengundang saya untuk menjadi narasumber pada hari ini. Terima kasih semuanya. Nah, Pak Ustadz, aku Ya. mau nanya nih. Iya. Di tahun Hijriah yang ke-12 bulan ini ya Pak, Iya. di mana setiap bulannya itu memiliki arti tersendiri. Nah, menurut Pak Ustadz, bulan ini tuh memiliki artinya apa? Baik. Sebentar Pak, sebentar. Pertanyaan Kak Salma mungkin Bapak jawab di segmen 2 karena kita udah habis nih Pak waktunya. Baik. Oke, tetap bersama kita di program Bincang Ramadan. Ngobrol seru, berbagi inspirasi di Bincang Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Bincang Ramadan. Ngobrol seru, berbagi inspirasi di Bincang Ramadan. Nah, di segmen sebelumnya nih, aku kan tadi bertanya sama Pak Ustadz, apa arti bulan Ramadan? Nah, sekarang Pak Ustadz boleh deh jawab. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa YouTube Gama Caraka yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Yang pertama, Allah menjadikan bulan Ramadan spesial itu ditaruh di urutan yang ke-9. Kalau dihitung daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 9. Dalam bilangan nilai tertinggi adalah 9. Setelah 9 nggak ada lagi. Kalau 10 itu penggabungan antara 1 dengan 0. Digit tertinggi adalah 9. Artinya memang bulan Ramadan ini bulan yang paling sangat mulia dan dimuliakan orang yang paling mulia. Itu dulu tuh. Yang pertama begitu arti daripada Ramadan. Maka memang prinsipnya adalah sama seperti kita ingin mencintai sesuatu, harus mengenal terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau enggak ada rasa cinta maka tidak mungkin ada yang namanya pengorbanan. Yang pertama itu dulu, bahwa bulan Ramadan dijadikan oleh Allah di bulan yang ke-9 karena memang angka yang paling tertinggi adalah angka 9. Berapapun perkalian 9 itu kalau dijumlahkan menjadi 9. Coba Karangga, 2 kali 9 berapa? 18. 1 ditambah 8 sama dengan 9. 9. Perkalian yang 4-nya 4 kali 9.
4 kali 9, 36. Pinter matematikanya, bagus itu. Coba dijumlah lagi, 3 ditambah 6 sama dengan 9. dari perkalian 1 sampai perkalian 9-nya berapapun jumlahnya tetap 9. Istimewanya itu kenapa Allah memilih bulan puasa di bulan Ramadan. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah belum taruh nama Ramadannya di situ. Ramadannya baru di belakang. Syahrul Ramadan. Karena memang puasa Allah jadikan nanti di bulan Ramadan. Itu kira-kira kenapa Ramadan menjadi lebih spesial dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Oh, Masya Allah, seperti itu Kak Salma. Nah, Jadi bulan Ramadan ditaruh, aku juga baru tahu ternyata kayak gitu. Iya. Bulan Ramadan ditaruh ke bulan 9 di bagian karena- 9 karena. Iya, karena itu angka yang paling tertinggi. Setelah angka 9 nggak ada lagi angka, apalagi Iya, angka berapa? ada. Dihitung lagi nggak ada. Nol. Iya, Biasanya balik malah. lagi kan. Iya. Nol. Benar. Betul. Seperti itu Kak Salma. Nah, tadi Kak Salma sudah nanya, sekarang Baik. giliran saya Pak Ustadz yang nanya. Iya, silakan. Di bulan Ramadan ini gimana sih cara kita untuk mencintai bulan Ramadan? Baik. Yang tadi ya, tak kenal maka tak sayang, Iya, betul. tak sayang maka Maka tak tak cinta. cinta. Kalau nggak ada cinta, nggak ada pengorbanan. Kita bisa tahu yang namanya obat flu itu setelah tahu kan obat mana yang paling paten, karena kita tahu. Setelah tahu maka kita berani minum. Kalau nggak tahu asal minum, iya kelolodan juga ya. Iya, mabok obat namanya. Mabok Salah obat. minum obat. Iya. Bulan Ramadan dikenalin dulu, diketahuin dulu, udah tahu baru dicintai. Kalau udah dicintai maka ada yang namanya pengorbanan. Pertanyaan Karangga tadi, bagaimana sih mencintai Ramadan? Betul. Bagaimana mencintai Ramadan? Yang pertama, kalau kita jadikan Ramadan hanya untuk menggugurkan salah satu kewajiban daripada rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Ada 5. Puasa Ramadan ada di bagian yang keempat. Iya. Ada di bagian yang keempat. Keempat. Kalau umat Islam Hmm. hanya untuk menggugurkan kewajibannya saja, ya itu sudah benar juga. Tapi apa cuman seperti itu? Enggak dijadikan bekas, enggak dijadikan asar, kalau bahasa Islamnya, bahasa kerennya begitu. Enggak ada bekasnya, cuman begitu aja. Cara mencintainya, satu, tadi setelah mengenal Ramadan ada di bagian yang paling tertinggi nilainya, maka Ramadan dijadikan oleh kita untuk yang namanya ngecas, yang namanya kita punya iman. Alhamdulillah Allah jadikan bulan puasa full 1 bulan, dan di sini rata-rata orang itu pada ganti kostum, pada ganti kostum. Iya. Yang tadinya metal pakai jilbab, Betul. yang tadinya urak-urakan pada pakai sarung semuanya. Dan memang Allah menyengaja agar umat manusia kembali lagi kepada fitrahnya, kepada fitrahnya. Jadi kira-kira seperti itu. Seperti itu ya Pak Ustaz. Cintai bulan Ramadan. Iya. Ada bel, siapa tuh ya? Assalamualaikum. COD. Siapa ini? COD Pak Ustaz COD itu? namanya. COD. COD boleh memperkenalkan diri? COD yang biasa ngirim paket ke sini. Oh, ada paket, masya Allah. Iya. Ada paket, gimana COD, ada apa perlunya lagi? Saya mau nanya Pak Ustadz. Nih, saya punya suami Pak Ustadz. Waktu Oh. sholat subuh, Mm-mm. kan kumur-kumur 3 kali ya Pak Ustadz. Tapi suami saya yang keluar dari mulutnya cuma 2 kali Pak Ustadz. Ini itu gimana Pak Ustadz? Saya nggak berani negornya. Sholat subuh? Iya. Sholat subuh mengapa maaf. Lah, kagak ngapain ya? Iya, coba kalau sholat zuhur. Kan udah imsak Pak, salat subuh. Kalau masih waktu imsak itu artinya ketika zawal matahari terbit. Azan subuh itu penanda. Tadi pertanyaannya apa? Pas wudunya kan? Iya. Pas wudu. Emang tahu wudunya pas udah azan apa belum azan? Kan gitu. Udah aja. Udah azan. Udah. Udah azan. Udah qomat belum? Udah. Udah qomat? Udah. Udah berapa baru wudu? Orang wudu masih belum azan berarti. Oh, berarti itu salah suami saya ya? Enggak, gini dah begini. Pertanyaannya perlu dihalusin lagi. Kalau menyengaja minum
menyengaja minum, batal. Iya. Yang kedua, kalau nggak sengaja ya agak batal. Tadi wudhu kumur-kumur 3 kali, yang dikeluarin 2 kali. Satunya kemana ya? Apa ketelan atau bagaimana gitu ya? Iya, namanya ketelan berarti. Husnuzon aja, dia lupa kali. Iya, lu Agak batal. Agak batal lagi, lu ngapain ngeliatin laki lu? Kenapa Iya. sama saya? Jadi kamar mandi orang yang urusannya pengen Kebuka lagi aja. pintunya. Udah juga jatah semalam. Masa Allah masih kurang aja sampai ditemenin kamar mandi. Iya. Lazim. Udah tuh, kenapa lagi suaminya cowok deh? Maaf ya. Datang ke sini paket mana paket? Paketnya? Iya. Atau dulu ngajak selfie dulu, boleh kagak poster? Selfie dulu. Ganjen pisan jadi bocah tuh. Iya dah. Iya, boleh Iya, dah. bagaimana dah? Lihat sini poster. Oke. Diikut boleh kagak? Kagak Ya. usah lah, poster doang. Oke. Mana paketnya? Paketnya. Ya. Paketnya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo pemirsa Bincang Ramadan, kembali lagi bersama kita di Bincang Ramadan. Ngobrol seru, berbagi inspirasi di Bincang Ramadan. Oke Pak Ustadz, Ya. aku mau nanya lagi nih. Ya silakan. Hakikat di bulan Ramadan itu apa aja sih Pak Ustadz? Ya, begini Kak Salma. Memang kita butuh yang namanya hakikat di ujungnya itu. Setelah kita mengenal syariat, mengenal ma'rifah, tertinggi itu adalah hakikat. Hakikat itu adalah ilmu yang nggak bisa ditebak oleh akal kita. Apa sih itu hakikat? Kalau hakikat itu gampangnya saya menggunakan contoh ketika Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Musa itu enggak sampai ilmunya, dia baru sampai tingkatan ma'rifah. Dia mengenal bahwa perbuatan itu adalah buruk. Kemudian Nabi Musa komplain kepada Nabi Khidir, maka terjadilah dialog bahwasanya kata Nabi Khidir, memang kamu enggak sanggup mengikuti saya. Padahal di balik semua keburukan yang ma'rifah oleh Nabi Musa dilihat, itu adalah ada sir atau rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup itu melihat dalam pergaulan kepada manusia, kita menggunakan kacamata hakikat. Kejadian apapun kalau dibilang qada dan qadar, buruk dan baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya buruk itu menurut kita. Ketika kita terjadi bocor ban di tengah jalan, itu bukan artinya keburukan sebenarnya. Kalau kita melihatnya daripada ilmu hakikat, maka Allah sengaja membocorkan ban kita agar kita selamat di depannya. Kita nggak pernah tahu di depan kita akan ada kecelakaan yang lebih dahsyat daripada ban bocor itu. Dari sinilah bermula bahwasanya ketika Ramadan yang cuma dijadikan menggugurkan kewajiban saja, padahal banyak hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Saya berpikir di bulan Ramadan kalau dijadikan riyadhah, karena setelah Ramadan itu Syawal kan enggak? Iya. Syawal artinya peningkatan. Jadi Ramadan ini sebenarnya bukan bulan untuk ngumpulin amal. Ini untuk latihan, riyadhah, latihan. Kayak orang latihan sebelum perang itu, ada yang namanya latihan perang. Iya. Perang sesungguhnya setelah Ramadan 11 bulan. Ini latihannya nih, latihan ngejaga nafsu. Ngelatih ngejaga yang namanya emosi, ngelatih yang namanya ngejaga hubungan kepada manusia. Ini Ramadan. Selepas Ramadan 11 bulan ke depan, yuk tarung, berhasil nggak latihan sebulan itu. Itu yang disebutnya hakikat pada bulan Ramadan. Maka jangan selalu dijadikan mengukur kewajiban. Ambil satu momen, misalnya saya pengen melatih bangun subuh karena memang selama ini subuhnya kebluk. Karena nggak, kalau subuhnya jam berapa? Jam 5 kadang-kadang. Kadang-kadang sih iya jam 5. Iya, bisa jadi dah. Emang wayahnya baik dah. Di bulan Ramadan kan enggak. Iya. Mau nggak mau, sebelum azan aja kita tuh lagi semangat-semangatnya, namanya udah melek kan ya. Jalanlah ke masjid. Coba dijadikan 30 hari ini menjadi latihan. Saya nanti setelah lepas Ramadan,
saya mau jaga subuh saya. Itu bisa diambil tuh 30 hari. Atau saya mau jadikan bulan Ramadan ini pengen rajin-rajin sholat witirnya. Sholat witir itu adalah sholat yang sangat paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha witra yuhibbul witri. Sesungguhnya Allah itu tunggal, suka dengan yang namanya tunggal-tunggal. Di bulan puasa, di bulan Ramadan ada sholat yang namanya taraweh. Habis taraweh dilanjutkan dengan witir. Witir ini adalah salah satu sholat yang sangat dicintai oleh Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita jadikan bulan Ramadan ini hakikatnya ingin melatih kita agar kita pandai untuk bersolat witir, maka pas ini itu yang disebutnya ilmu hakikat. Sekali lagi Al-Fakir sampaikan bahwasanya dalam kehidupan di dunia, berhubungan dengan muamalah di dunia, kita jadikan ilmu hakikat menjadi kacamata kita. Saya mau ngajak seperti ini kepada Karangga atau Kasalma dan pemirsa seluruhnya. Nabi Musa bisa membelah lautan atas izin Allah pastinya. Itu yang kerennya Nabi Musa apa tongkatnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah benar jawaban Betul. saya. Bukan Nabi Musanya, Nabi Musa nggak bisa apa-apa. Tongkatnya pun nggak bisa apa-apa. Ketika Allah memberikan bantuan kepada Nabi Musa, itu melalui wasilah yang namanya Nabi Musanya mau ngetuk tongkat kepada batu, baru itu yang namanya laut terbelah. Kita pun sakit, berobat ke dokter. Yang pintar dokternya, apa obatnya yang keren? Bukan dua-duanya, bukan dokternya, bukan obatnya. Kalau Allah belum mengizinkan yang namanya sembuh, iya nggak bisa tuh. Jangan bilang, ente berobat ke sono aja tuh, gue baik katanya ke sono. Dokternya keren katanya, wah udah musyrik di situ. Maka segala sesuatu daripada keburukan itu kita lihat dengan ilmu hakikat, pasti ada yang hikmah terkandung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kira-kiranya. Begitu kan sama. Berarti kalau misalkan di bulan Ramadan ini kita rajin sholat, berarti setelah bulan Ramadan juga kita harus rajin sholat juga ya, Bu? Kalau menganggap bulan Ramadan menjadi riyadhah. Jadi bulan Ramadan tuh buat persiapan kita ke 11 bulan selanjutnya. Betul Jadi lebih sekali. baik. Iya. Betul sekali. Nah, Pak Ustadz, pertanyaannya mungkin udah itu aja. Kita Oh, soalnya udah di segmen terakhir dan sudah Oke. mau selesai. Mungkin ada Iya. pesan buat penonton? Iya. Baik. Pemirsa Gama Caraka yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, jangan jadikan bulan Ramadan ini hanya menjadi menggugurkan kewajiban saja. Jadikan bulan Ramadan ini menjadi satu bulan latihan. 30 hari itu adalah waktu yang paling tepat untuk mendiklat, mendidik dan melatih mental kita, melatih jasmani kita, melatih kemalasan kita. Lembaga-lembaga apapun, kementerian apapun ketika ingin mendiklat para karyawannya, itu butuh waktu 28 hari untuk mencetak si calon pegawainya itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Allah menyediakan 30 hari. Yuk, 30 hari ini kalian, kita, saya mau menjadi apa? Mau rajin apa? Mau tadi baca Qur'annya, pengen khatmul Qur'an 1 kali khatam. 11 bulan ke depan pasti bisa. Sebulan aja saya khatam 1 khataman, berarti bulan-bulan berikutnya pun bisa. Sebulan ini saya pengen rajin untuk sholat subuh ke masjid. 11 bulan berikutnya pasti bisa. Bulan Ramadan ini saya pengen jadikan sholat witir menjadi sholat andalan. 11 bulan ke depan jangan lupakan sholat witir. Di antara semua sholat yang disukai, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, witir. Maka sekali lagi pesan buat para pemirsa seluruhnya dimanapun Anda berada dan Al-Fakir sendiri, yuk jadikan Ramadan ini menjadi bulan riyadhah untuk melatih agar 11 bulan ke depan nantinya kita menjadi hamba yang muttaqin. Demikian kira-kiranya. Terima kasih ya Pak Ustadz atas tips berharganya. Nah, bagus banget tuh guys, jangan lupa dicatat biar puasa kita juga penuh dengan kualitas.
Mudah-mudahan nyatetnya nggak kepanjangan. Iya. Oke, terima kasih ya Pak Ustadz Ya, sudah sama-sama. atas waktu dan ilmu yang sangat bermanfaat ini. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan memberikan keberkahan kepada Pak Ustadz. Amin ya Kita Rabbal semua Alamin. selama bulan Ramadan ini. Amin. Nah, kalian gak sabarkan untuk terus mendapatkan wawasan menarik tentang Ramadan? Saksikan terus program Bincang Ramadan kami hanya di YouTube SMK Gama Caraka Official. Saya Salma Aulia Iskandar. Saya Rangga Wibisono. Kami berdua izin pamit. Sampai jumpa dan Dan selamat selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Miranda dari kelas 9 SMP Gelora. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, ada 5 perkara yang dapat menggugurkan pahala puasa. Yang pertama, berdusta. Berdusta merupakan menyampaikan sesuatu yang berlainan dengan kenyataan. Contohnya adalah berbohong kepada guru, orang tua, ataupun teman. Berdusta bisa menghilangkan pahala puasa. Kedua adalah bergibah. Bergibah merupakan membicarakan keburukan orang lain. Dan membicarakan keburukan orang lain itu termasuk perbuatan yang tercela. Dan karena itu bisa termasuk menghilangkan pahala puasa. Yang ketiga, mengadu domba. Akar dari permasalahan adu domba adalah rasa kebencian. Contoh dari adu domba adalah rasa tidak suka ketika melihat orang lain hidup rukun dan menyebarkan fitnah untuk merusaknya. Keempat, bersumpah palsu. Perbuatan lain yang dapat menghilangkan pahala puasa adalah bersumpah palsu. Contohnya, ia bersumpah tetapi ia berbohong. Apalagi ia menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala di awal sumpahnya. Itu adalah perilaku yang termasuk ke dalam 3 dosa paling besar. Yang kelima, memandang dengan syahwat. Orang yang memamerkan syahwatnya di bulan puasa akan menggugurkan pahalanya dan hanya menyisakan rasa lapar dan haus saja. Contohnya, ketika seseorang melihat lawan jenis yang bukan mahramnya, tetapi ia tidak menundukkan pandangannya. Itu tadi 5 perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarqa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa basu maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karenamu aku berpuasa. Denganmu aku beriman. Kepadamu aku berserah, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa. Dengan rahmat-Mu, ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kami dari keluarga besar Sekolah Gama mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita pada hari tadi Allah berikan keberkahan dan kita menjadi orang-orang yang sampai kepada level ketakwaan. Terima kasih.